Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin. Kali ini kita akan bahas tentang konsep pemodelan enterprise pada mata kuliah Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi Bisnis dan Keuangan. Capaian pembelajaran kita kali ini bahwasanya mahasiswa mampu menjelaskan bahasa, pedoman, dan visualisasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan sebuah pemodelan arsitektur enterprise. Topik bahasannya ada 5: dasar pemodelan enterprise, konsep layer dalam pemodelan enterprise, notasi pemodelan, contoh pemodelan enterprise, dan jenis-jenis enterprise. Dasar pemodelan enterprise. Perusahaan membutuhkan pendekatan arsitektur terintegrasi dan telah mengembangkan praktek arsitekturnya sendiri. Namun mereka kurang pengalaman untuk mendukung dalam rancangan komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur atau siklus hidup arsitektur. Dalam kaitan dengan siklus hidup arsitektur, beberapa kebutuhan dapat dikategorikan sebagai berikut. Desain. Saat merancang arsitektur, arsitek harus menggunakan sebuah vocabulary yang umum dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman serta membuat rancangan yang jelas. Communication. Arsitektur akan disebar ke berbagai stakeholder di dalam maupun di luar organisasi. Misal, pimpinan, perancang sistem, atau rekan alih daya. Realization, untuk mendorong realisasi arsitektur dan mendapat feedback dari realisasi terhadap arsitektur aslinya, maka harus ada kaitan dengan aktivitas perancangan secara lebih detail. Misal, rancangan proses bisnis, pemodelan informasi, dan pengembangan software. Change, arsitektur selalu meliputi sebagian besar dari organisasi dan mungkin berhubungan dengan beberapa arsitektur lain. Sehingga perubahan pada arsitektur mungkin memiliki dampak yang besar. Mendeskripsikan arsitektur enterprise. Konsentrasi pada hal-hal penting untuk arsitektur enterprise dan batasi pada hanya elemen-elemen inti dari domain serta fokus khususnya pada hubungan dan interaksi di antara mereka. Domain adalah bagian dari sebuah konsepsi, kumpulan dari elemen-elemen dari dunia yang dianggap sebagai beberapa bagian atau aspek dari dunia. Oleh karena itu digunakan model. Sebuah model adalah abstraksi dan konsepsi jelas dari sesuatu di dunia nyata yang fokus pada aspek atau elemen spesifik dan abstraksi dari elemen lainnya, tergantung dari maksud model tersebut dibuat. Pemodelan adalah tindakan yang bermaksud mengabstraksi sebuah model dari apa yang dianggap sebagai sebuah bagian dari dunia. Sebuah view dijelaskan melalui viewpoint yang menentukan bagaimana membuat view yang dapat mengikuti kemauan stakeholder untuk arsitektur yang sedang dikembangkan. View adalah sebuah representasi dari sebuah sistem dari sudut pandang dan pertimbangan yang saling berhubungan. Apa yang sebaiknya terlihat dan tidak pada viewpoint tertentu tergantung sepenuhnya pada pertimbangan stakeholder. Viewpoint adalah sebuah spesifikasi dari kesepakatan untuk membangun dan menggunakan sebuah view, sebuah pola atau template yang digunakan untuk mengembangkan view individual dengan menetapkan maksud dan audiens untuk sebuah view serta teknik untuk pembuatan dan analisisnya. Dalam situasi yang ideal, akan terdapat sebuah model tunggal untuk arsitektur enterprise untuk memastikan koherensi dan konsistensi antara seluruh bagian yang berbeda-beda. Dengan model tunggal akan lebih memungkinkan untuk membuat teknik yang baik untuk visualisasi dan analisis arsitektur enterprise, bahkan bila model ini belum lengkap dan belum konsisten sepenuhnya.
Jadi dengan pemodelan kita bisa menggambarkan arsitektur yang akan kita buat seperti apa. Visualisasinya sudah jelas duluan. Model simbolik dan semantik. Sebuah model simbolik mengekspresikan seperti arsitektur dari sistem dengan menggunakan simbol yang mewakili dunia nyata. Sebuah model semantik adalah sebuah interpretasi dari model simbolik mengekspresikan arti dari simbol dalam model tersebut. Misal, enterprise has memiliki arsitektur. Arsitektur diekspresikan oleh simbolik model. Simbolik model diinterpretasikan oleh semantik model. Dari arsitektur sendiri bisa langsung diabstraksikan kepada semantik model atau oleh semantik model, seperti itu. Komunikasi arsitektur enterprise. Tujuannya adalah untuk membantu melihat bagaimana pengembangan dan pemodelan arsitektur dapat didukung secara optimal dengan mendiskusikan mengapa bentuk model tertentu digunakan pada beberapa situasi dan bagaimana ini dapat memenuhi tujuan dalam prosesnya. Sudut pandang teoritis akan fokus pada komunikasi selama pengembangan sistem pada umumnya. Sudut pandang praktis akan mengambil bentuk sebagai kumpulan panduan praktek untuk membantu arsitek memilih dan mendefinisikan pendekatan deskripsi arsitektur. Teknik komunikasi Brown Paper Session. Sesi kelompok terstruktur maksimal 15 orang, di mana item, keyword atau kalimat pendek digali dari individu dalam kelompok sebagai jawaban atas pertanyaan. Elicitation interview, sebuah wawancara di mana analis memberi pertanyaan informatif kepada informan. Workshop melibatkan 1-15 orang, bekerja secara interaktif pada satu model atau view, dimediasi oleh arsitek atau analis. Validation interview, sebuah wawancara di mana analis ingin mengetahui apakah view atau model sesuai dengan view dan harapan informan. Committing review, sebuah kelompok stakeholder disajikan dengan sejumlah alternatif model atau view serta dampaknya. Presentation, melibatkan 1-3 orang menyajikan sebuah model atau view kepada kelompok hingga 100 orang. Mailing, sebuah bentuk komunikasi massal di mana sebuah model atau view disajikan dan diberikan kepada banyak orang. Itu beberapa teknik komunikasi yang bisa dikerjakan. Pembahasan kedua tentang konsep layer dalam pemodelan enterprise. Sebuah bahasa atau language untuk pemodelan arsitektur enterprise harus bisa fokus pada hubungan antar domain. Dengan language seperti itu dapat dibuat model semua struktur global di dalam setiap domain yang menunjukkan elemen utama dan ketergantungannya dengan cara yang mudah untuk dipahami oleh orang awam. Hubungan yang ada di antara domain terdapat 3 layer utama: business layer, application layer, dan technology layer. Layer bisnis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang layer bisnis. Menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan eksternal yang direalisasikan di dalam organisasi melalui proses bisnis yang dilakukan oleh bisnis actor atau role. Layer aplikasi, mendukung layer bisnis dengan layanan aplikasi yang direalisasikan melalui komponen aplikasi atau software. Layer teknologi, menawarkan layanan infrastruktur, misal layanan pemrosesan atau penyimpanan, storage, dan komunikasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Direalisasikan melalui perangkat komputer dan komunikasi serta software sistem.
Konsep layer bisnis. Konsep struktur bisnis, bisnis actor merupakan sebuah entitas organisasi yang mampu untuk menjalankan perilaku. Seorang bisnis actor bisa saja seorang individu. Bisnis role, tanggung jawab untuk menjalankan perilaku tertentu yang bisa ditugaskan kepada seorang aktor bisnis. Sebuah bisnis proses atau function dapat diartikan sebagai perilaku internal yang ditugaskan kepada satu bisnis role tunggal. Nama bisnis role sebaiknya berupa noun atau kata benda. Business collaboration, sebuah agregasi dari dua atau lebih bisnis role yang bekerja bersama untuk menjalankan perilaku kolektif. Nama bisnis collaboration sebaiknya berupa kata benda. Business interface, sebuah titik akses di mana layanan bisnis dibuat tersedia bagi lingkungannya. Nama bisnis interface sebaiknya berupa noun. Location, sebuah titik konseptual dalam ruang. Bisnis object, sebuah elemen pasif yang memiliki relevansi dari sudut pandang bisnis. Nama bisnis objek sebaiknya berupa noun. Representation, bentuk yang diketahui dari informasi yang dibawa oleh bisnis objek. Sebuah bisnis objek tunggal dapat memiliki beberapa representation yang berbeda. Namun, sebuah representation selalu dimiliki oleh satu bisnis objek tertentu. Konsep perilaku bisnis, bisnis service, sebuah layanan yang memenuhi sebuah kebutuhan bisnis untuk seorang pelanggan, internal atau eksternal dari organisasi. Nama bisnis service sebaiknya adalah mengandung verb berakhiran ing. Bisnis proses, sebuah perilaku yang mengelompokkan perilaku berdasarkan pada sebuah urutan aktivitas. Ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah kumpulan produk dan jasa yang ditentukan. Nama bisnis proses sebaiknya adalah mengandung verb dalam bentuk simple present tense. Business function, sebuah elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku berdasarkan pada kumpulan kriteria yang terpilih. Biasanya membutuhkan business resource dan atau competence. Nama business function sebaiknya adalah atau mengandung verb yang berakhiran dengan ing. Business interaction, sebuah elemen perilaku yang menjelaskan perilaku dari sebuah business collaboration. Sebuah business interaction adalah sebuah unit perilaku mirip dengan sebuah business proses atau function, namun dilakukan oleh dua atau lebih collaborating role dalam organisasi. Nama business interaction sebaiknya berupa verb dalam bentuk simple present tense. Business event, sesuatu yang terjadi secara internal atau eksternal dan mempengaruhi perilaku. Sebuah business event paling banyak digunakan untuk memodelkan sesuatu yang memicu perilaku. Sebuah business event sebaiknya memiliki nama yang mengandung verb dalam bentuk past atau present perfect tense. Konsep bisnis tingkat tinggi. Yang pertama, produk. Sebuah kumpulan koheren dari layanan beserta kontrak persetujuannya yang ditawarkan sebagai suatu keseluruhan kepada pelanggan, internal atau eksternal. Kontrak, sebuah spesifikasi persetujuan formal atau informal yang menjelaskan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sebuah produk. Value, harga, kegunaan, atau kepentingan relatif dari sebuah produk atau jasa bisnis. Meaning, pengetahuan atau kepakaran yang ada dalam bisnis objek atau representation dalam konteks tertentu. Konsep layer aplikasi.
Application component, sebuah bagian yang modular, dapat dijalankan dan dapat tergantikan dari sebuah sistem yang mengenkapsulasi konten dan mengekspos fungsionalitasnya melalui kumpulan antarmuka. Nama application component sebaiknya adalah known. Application collaboration, agregasi dari dua atau lebih komponen aplikasi yang bekerja bersama untuk menjalankan perilaku kolektif. Nama application collaboration sebaiknya dalam bentuk known. Application interface, sebuah titik akses di mana sebuah layanan aplikasi dibuat tersedia bagi seorang pengguna atau komponen aplikasi lainnya. Sebuah application interface adalah lokasi logikal di mana layanan sebuah komponen dapat diakses. Nama application interface sebaiknya adalah known. Data object, sebuah elemen pasif yang tepat untuk pemrosesan terotomatisasi. Nama data object sebaiknya adalah known. Konsep perilaku aplikasi, atau yang pertama, application service, sebuah layanan yang mengekspos perilaku terotomatisasi. Nama application service sebaiknya adalah verb berakhiran ing atau mengandung kata service. Application function, sebuah elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku terotomatisasi yang dapat dijalankan oleh komponen aplikasi. Nama application function sebaiknya adalah verb berakhiran ing. Application interaction, sebuah elemen perilaku yang mendeskripsikan perilaku dari sebuah kolaborasi aplikasi. Nama application interaction sebaiknya adalah atau mengandung verb dalam bentuk present tense. Penyelarasan aplikasi. Layer aplikasi dan layer bisnis dapat dengan mudah dihubungkan dengan Archimedes. Dua jenis hubungan menyediakan kaitan ini. Layanan aplikasi dapat digunakan oleh perilaku bisnis dan antarmuka. Aplikasi dapat digunakan oleh peran aktor bisnis. Misalnya, ada hubungan antara layer aplikasi dan bisnis. Data objek dapat mewujudkan bisnis objek. Artinya bahwa sebuah data objek adalah sebuah perwujudan elektronik dari bisnis objek. Misalnya ada sebuah hubungan implementasi antara layer aplikasi dan bisnis. Konsep layer teknologi. Konsep struktur teknologi. Yang pertama, node, sebuah sumber daya komputasional dengan mana artefak dapat disimpan atau dijalankan untuk eksekusi. Infrastruktur interface, sebuah titik akses di mana layanan infrastruktural yang ditawarkan oleh sebuah node dapat diakses oleh node lainnya atau oleh komponen aplikasi. Device, sebuah sumber daya hardware dengan mana artefak dapat dijalankan untuk eksekusi. Berikutnya, sistem software. Sebuah lingkungan software untuk jenis komponen dan objek tertentu yang dijalankan padanya dalam bentuk artefak. Communication path, sebuah hubungan antara dua atau lebih node di mana node-node tersebut dapat bertukar data. Network, sebuah media komunikasi antara dua atau lebih perangkat. Artifacts, sebuah kepingan fisik data yang digunakan atau dihasilkan dalam proses pengembangan software atau oleh pelaksanaan dan operasi sebuah sistem. Konsep perilaku teknologi, infrastruktur service, fungsionalitas unit yang terlihat secara eksternal, disediakan oleh satu atau lebih node, terekspos melalui antarmuka yang jelas, dan memiliki makna bagi lingkungannya. Infrastruktur function, sebuah elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku infrastruktural yang dapat dikerjakan oleh sebuah node. Berikutnya, konsep layer dalam pemodelan enterprise. Sebuah bahasa
Untuk pemodelan arsitektur enterprise harus bisa fokus pada hubungan antar domain. Dengan language seperti itu dapat dibuat model semua struktur global di dalam setiap domain yang menunjukkan elemen utama dan ketergantungannya dengan cara yang mudah untuk dipahami oleh orang awam. Hubungan yang ada di antara domain terdapat 3 layer utama, yaitu business layer, application layer, dan technology layer. Layer bisnis menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan eksternal yang direalisasikan dalam organisasi melalui bisnis yang dilakukan oleh bisnis aktor atau role. Layer aplikasi mendukung layer bisnis dengan layanan aplikasi yang direalisasikan melalui komponen aplikasi atau software. Layer teknologi menawarkan aplikasi infrastruktural, misal layanan pemrosesan, penyimpanan atau storage, dan komunikasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi direalisasikan melalui perangkat komputer dan komunikasi serta software sistem. Konsep layer bisnis. Konsep struktur bisnis. Business actor, sebuah entitas organisasi yang mampu menjalankan perilaku. Seorang business actor bisa saja seorang individu. Business role, tanggung jawab untuk menjalankan perilaku tertentu yang bisa digunakan kepada seorang aktor bisnis. Sebuah bisnis proses atau function dapat diartikan sebagai perilaku internal yang ditugaskan satu bisnis role tunggal. Nama bisnis role sebaiknya berupa noun. Business collaboration, sebuah agregasi dari 2 atau lebih bisnis role yang bekerja bersama untuk menjalankan perilaku kolektif. Nama business collaboration sebaiknya berupa noun. Business interface, location, business object, lalu representation. Lalu konsep perilaku bisnis. Konsep bisnis tingkat tinggi ada produk, kontrak, value, dan meaning. Ini gambaran dari bisnis layer model. Pertama, customer sebagai bisnis aktornya, kemudian insurance sebagai bisnis role-nya. Asuransi ini claim payment service digunakan oleh ini untuk mengklaimnya. Maka dilihat dulu bisnis service-nya. Kerusakan yang terjadi ketika ada kejadian tersebut. Lalu ada register. Apakah diterima atau ditolak handle-nya. Kalau diterima, maka akan jadi value. Inilah yang dimaksud dengan accept. Ini adalah proses bisnisnya. Sementara handle claim antara accept ke value ini adalah trigger penyebabnya. Lalu dari valuate ke pay atau dibayar atau ditolak, ini junction-nya. Baru dia bisa akses notification, inilah sebagai bisnis objeknya. Representation-nya dalam bentuk letter, surat berharganya. Konsep layer aplikasi. Konsep struktur aplikasi atau application ada 2. Yang pertama, application komponen. Sebuah bagian yang modular dapat dijalankan dan dapat tergantikan dari sebuah sistem yang mengenkapsulasi konten dan mengekspos fungsionalitasnya melalui kumpulan antarmuka. Nama application komponen sebaiknya adalah noun. Application collaboration, agregasi dari 2 atau lebih komponen aplikasi yang bekerja bersama untuk menjalankan perilaku kolektif. Nama application collaboration sebaiknya dalam bentuk kata benda. Application interface, sebuah titik akses di mana sebuah layanan aplikasi dibuat tersedia bagi seorang pengguna atau komponen aplikasi lainnya. Data objek, sebuah elemen pasif yang tepat untuk pemrosesan terotomatisasi. Konsep perilaku aplikasi ada 4. Application service, application function, application interaction. Ini contoh dari application layer modelnya. Dari application service ke application komponen, lalu ke application function, dan terakhir ke data object. Penyelarasan bisnis aplikasi. Layer aplikasi dan layer bisnis dapat dengan mudah dihubungkan dengan Archimedes.
Dua jenis hubungan menyediakan kaitan ini. Layanan aplikasi dapat digunakan oleh perilaku bisnis dan antarmuka aplikasi dapat digunakan oleh peran aktor bisnis. Misalnya ada hubungan dukungan antara layar aplikasi dan bisnis. Data objek dapat mewujudkan bisnis objek. Artinya bahwa sebuah data objek adalah sebuah perwujudan elektronik dari bisnis objek. Misalnya ada sebuah hubungan implementasi antara layer aplikasi dan bisnis. Ini contoh dari business application alignment model. Bagaimana register sampai ke accept, lalu evaluate, dari evaluate sendiri akan keluar pembayarannya. Itu cara handle claim. Customer Administration, CRS sistemnya. Konsep layer teknologi. Konsep struktur teknologi. Node adalah sebuah sumber daya komputasional dengan mana artefak dapat disimpan atau dijalankan untuk dieksekusi. Infrastruktur interface, sebuah titik akses di mana layanan infrastruktural yang ditawarkan oleh sebuah node dapat diakses oleh node lainnya atau oleh komponen aplikasi. Device, sebuah sumber daya hardware dengan mana artefak dapat dijalankan untuk eksekusi. Sistem software, sebuah lingkungan software untuk jenis komponen dan objek tertentu yang dijalankan padanya dalam bentuk artefak. Communication path, sebuah hubungan antara dua atau lebih node di mana node-node tersebut dapat bertukar data. Network, sebuah media komunikasi antara dua atau lebih perangkat. Artefak, sebuah kepingan fisik yang digunakan atau dihasilkan dalam proses pengembangan software atau oleh pelaksana dan operasi sebuah sistem. Konsep relalu teknologi, infrastruktur service, dan infrastruktur function. Ini gambaran dari teknologi layer model. Dari infrastruktur as service hingga artifacts. Data storage, DB2 database, application service. Penyelarasan aplikasi teknologi. Ini gambarannya. Example of application supported by infrastructure. Financial application EGBS, Sunblade, application server. Notasi pemodelan. Simbol dalam Archimate Core Language dapat dilihat pada slide setelah ini. Perhatikan bahwa beberapa konsep dapat dinotasikan melalui gambar box dengan icon atau melalui icon itu sendiri. Ini gambarannya. Ini simbol dalam Archimate Core. Meaning, service, actor, value, process, role. Ini bentuk proses ya. Atau value, product atau function. Masuknya di sini. Object, interaction, component. Representation, event, collaboration. Artifacts, interface, provided, required. Simbol-simbol yang digunakan. Contoh pemodelan enterprise. Nomor 4 ya. Berikutnya, bagian kelima atau terakhir ini adalah tentang jenis-jenis enterprise. Jenis-jenis enterprise sangat bervariasi, mengikuti skala, tujuan, dan fokus bisnis yang berbeda. Ini mencakup berbagai model organisasi yang dapat beroperasi dalam lingkup yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa jenis enterprise yang umum ditemui. Yang pertama, enterprise menengah atau UKM merupakan usaha kecil dan menengah dengan skala yang lebih terbatas. Mereka biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dan mungkin hanya beroperasi di tingkat lokal atau regional. Enterprise besar meliputi perusahaan-perusahaan yang besar, seringkali memiliki operasi yang kompleks, cakupan global, dan jumlah karyawan yang besar. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam industri dan ekonomi. Jenis enterprise sangat bervariasi, mengikuti skala tujuan.
Enterprise sosial yang ketiga, organisasi yang tujuan utamanya adalah mencapai keberhasilan sosial. Seringkali dengan berinvestasi dalam proyek-proyek yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, atau peningkatan kondisi sosial. Enterprise teknologi nomor 4-nya, fokus utamanya adalah pada pengembangan, penggunaan, dan penjualan teknologi. Ini bisa berupa perusahaan perangkat lunak, pengembang aplikasi, atau perusahaan teknologi tinggi lainnya. Setiap jenis enterprise memiliki karakteristik, model bisnis, dan tujuan yang berbeda. Penting untuk memahami jenis-jenis ini karena mereka memainkan peran yang berbeda dalam ekonomi dan masyarakat, serta memiliki tantangan dan kesempatan yang unik dalam operasional dan pengembangannya. Lalu apa manfaatnya? Manfaat enterprise. 1. Integrasi dan pengelolaan data yang efisien. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, manajemen yang lebih baik, memungkinkan pengelolaan persediaan yang lebih tepat, pemantauan yang lebih efisien terhadap rantai pasokan, dan koordinasi yang lebih baik dengan pemasok. Yang kelima, keamanan data yang meningkat. Sistem enterprise umumnya dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat, memastikan perlindungan data yang lebih baik. Demikian materi kali ini. Beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pertama, carilah framework apa saja yang umum digunakan dalam melakukan perancangan arsitektur enterprise. Jelaskan karakteristik masing-masing framework. Kemudian yang nomor 2, carilah dan tuliskan keseluruhan versi TOGAF. Ini TOGAF salah satu framework ya. Dari versi yang pertama sampai dengan versi terakhir. Versi terakhir ketika video ini saya buat adalah versi 10. Dan jelaskan perbedaan masing-masing versi. Kemudian ringkas atau buat resume mengenai TOGAF versi terakhir, versi 10. Terima kasih. Semoga materi dari saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.